Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita kembali walaupun hanya lewat suara. Semoga ibu-ibu dan akhwati fillah senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya yang senantiasa memegang teguh Islam hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah, seperti biasa setiap Rabu malam kita ada acara ngober ya, atau ngobrol berkah di WhatsApp grup Wanita Perindu Surga. Untuk malam hari ini saya akan membawakan tema seputar parenting yang berjudul Ayah Bunda, yuk lindungi Ananda dari bahaya narkolema atau narkotika lewat mata. Ibu-ibu dan akhwati fillah, mungkin ibu dan akhwati fillah tidak asing ya dengan kata narkotika, atau kita biasanya lebih akrab dengan istilah narkoba. Tentu semuanya sepakat bahwa benda tersebut sangat berbahaya. Nah, lalu bagaimana dengan narkolema? Nah, istilah ini mungkin asing ya di telinga ibu-ibu, akhwati fillah dan juga ayah bunda di rumah ya. Namun ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, narkolema ini adalah singkatan dari narkotika lewat mata. Istilah ini ditemukan oleh Mark B. Kesselman dalam bukunya yang berjudul The Drug of the New Millennium. Mark menganalogikan pornografi dengan kafein yang dimasukkan lewat mata manusia. Artinya pornografi yang dilihat oleh seseorang dan juga efeknya menyebabkan kecanduan. Daya rusaknya sama sebagaimana kecanduannya para pengguna narkotika atau narkoba. Parahnya, bila narkoba merusak otak di 3 bagian, narkolema merusak otak di 5 bagian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mengapa pornografi begitu mudah masuk ke dalam dunia keseharian anak-anak? Nah, hal ini karena memang seringkali orang tua ini abai dan juga tidak merasa kalau perilaku dan kebijakan di keluarganya itu justru menjadi pencetus dan juga pemicu mudahnya anak-anak mereka terpapar pornografi. Nah, misalnya ya, ada sebuah contoh nih. Seorang artis yang pernah menyatakan bahwa ia mendampingi anak-anaknya menonton film porno sebagai bagian dari upaya mendidik. Sungguh hal yang sangat ironis ya, di tengah berbagai upaya dan keprihatinan orang tua untuk menghindarkan anak-anaknya dari pornografi, sedangkan beliau malah menyuguhkan ya pornografi kepada anak-anaknya. Ibu-ibu dan akhwati fillah, bisa kita lihat ya, ternyata ada hal yang menyebabkan anak terpapar racun pornografi itu, salah satunya dari orang tuanya sendiri. Dan salah satu pemicunya juga bisa dari cara komunikasi orang tua kepada anak yang kurang efektif ya. Misalnya bicara terlalu tergesa-gesa dan isinya itu hanya perintah dan larangan saja. Yang kedua, orang tua itu tidak mengenali ya sifat masing-masing anak, dan juga mereka juga terkadang tidak mengenali dirinya sendiri. Dan yang ketiga, lupa bahwa tiap individu itu adalah pribadi yang unik, sehingga seringnya ya menyamakan standar antara dirinya dan anak, dan juga membandingkan antar anak. Nah, kemudian juga sering juga ya orang tua itu mengabaikan adanya perbedaan kebutuhan dan juga keinginan antara orang tua dan juga
anak-anaknya, sehingga tidak bisa membaca bahasa tubuh anak saat berkomunikasi. Dan juga seringkali juga ya yang dilakukan orang tua adalah kurang memiliki waktu untuk menjadi pendengar yang aktif, seringnya menjadi pendengar yang pasif ya. Ketika anak bercerita itu tidak ada tanggapan sama sekali, hanya mendengarkan saja. Nah, bahkan yang lebih parah lagi juga ya, seringnya orang tua itu malah menggunakan gaya komunikasi yang isinya itu lebih banyak memerintah, meremehkan, membandingkan, mencap atau melebeli, mengancam, membohongi, mengkritik, menyindir, dan juga hanya menganalisa. Akibat dari penggunaan kesalahan gaya komunikasi pada anak tadi itu dapat melemahkan kepribadian anak, yang akhirnya lambat laun juga mempengaruhi konsep diri anak tersebut ya. Bagaimana dia merasakan dirinya, atau juga bisa dia itu hilang kepercayaan dirinya, dan juga dia bisa hilang juga harga dirinya. Bahkan bisa membuat anak itu menjadi terlalu pendiam, atau juga bisa melawan, menjadi penentang dan tidak peduli, sehingga sulit untuk diajak untuk kerjasama. Nah, akibat yang juga tidak kalah berbahayanya adalah munculnya inner child orang tua dalam diri anak, yaitu permasalahan atau kondisi yang dialami seseorang ketika kecil yang belum tuntas dan tanpa sadar menjadi dasar perilakunya saat dewasa. Seseorang dengan inner child yang belum tuntas memiliki kecenderungan untuk mengulang perilaku tersebut ketika dia berperan sebagai orang tua. Nah, maka saran saya, selesaikan inner child negatif kita sebelum berusaha berhubungan dengan anak-anak. Ibu-ibu dan akhwati fillah, inner child ini dapat diobati dengan beberapa cara. Yang pertama, memaafkan orang tua dan juga melepaskan masalah tersebut. Yang kedua, meminta ampunan kepada Allah atau bertaubat. Dan yang ketiga, sering-seringlah ya kita berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku tersebut ya, yang tadi bisa menyebabkan inner child dalam diri anak-anak kita. Semoga dengan melakukan hal-hal tersebut ya, kita bisa terbebas dari permasalahan inner child ini. Ibu-ibu dan akhwati fillah, kembali kepada narkolema ya. Lantas bagaimana ini narkolema bisa merusak otak anak? Pada bagian tubuh manusia terdapat bagian otak yang paling istimewa yang disebut dengan prefrontal cortex atau kita biasa menyingkat dengan PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia. Misalnya untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, dan juga untuk merencanakan masa depan. PFC ini adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan, dan PFC ini juga yang membentuk kepribadian seseorang. Namun, PFC ini juga bagian pada otak yang paling mudah mengalami kerusakan, dan jika PFC ini rusak, maka kepribadian seseorang bisa berubah. Rusaknya PFC ini bisa diakibatkan oleh benturan fisik dan juga zat kimia seperti narkoba, psikotropika, dan zat aditif atau nafza. Selain itu, hal yang paling merusak PFC ternyata adalah pornografi. Nah, bagaimana pornografi ini bisa mempengaruhi otak dan pikiran ya? Nah, ini dimisalkan ya, seorang anak yang baru pertama kali melihat pornografi, pada awalnya mungkin dia akan merasa kaget ya, dan juga jijik dengan apa yang ia lihat. Hal ini karena memang ada sistem limbik di otak yang menjadi aktif. Nah, sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin, di mana zat dopamin ini memberikan rasa senang dan juga kecanduan. Zat ini juga akan aktif jika seseorang mengkonsumsi nafza.
Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu pada nafza. Nah, membanjirnya produksi hormon dopamin oleh sistem limbik itu ketika anak terpapar pornografi akan merendam bagian PFC-nya sehingga menciut dan tidak berkembang sempurna. Maka bisa kita ketahui bahaya narkolepsia bagi anak, yaitu yang pertama merusak otak anak. Dalam suatu video pendek, menurut seorang ahli, bila korban narkolepsia di foto otaknya akan terlihat kemiripan seperti otak seseorang yang mengalami kecelakaan. Pornografi merusak salah satu bagian otak depan yang tadi kita sebut sebagai PFC. Karena memang bagian PFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar salah, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan juga sulit merencanakan masa depan. Yang kedua akan menyebabkan kecanduan. Berbagai konten pornografi akan memunculkan penasaran dan juga kecanduan. Pada akhirnya, anak akan merasa tidak puas dengan tontonan atau tampilan porno yang biasa dan menginginkan lebih dan juga lebih. Bahkan yang parahnya bisa menjadikannya pelaku pemerkosaan, naudzubillah ya. Yang ketiga, keinginan mencoba dan meniru. Sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya termasuk pornografi bisa mendorong anak untuk mencoba dan juga meniru apa yang dilihatnya. Nah, ini sangat berbahaya. Yang keempat, selalu berpikiran porno. Pada anak yang terpapar pornografi, segala sesuatu yang dia lihat itu akan dia kaitkan dengan pornografi. Walaupun dia itu berhadapan dengan kawannya sendiri yang menutup aurat atau juga anggota keluarganya sendiri. Yang kelima, dapat memicu kejahatan seksual. Paparan pornografi pada anak itu ibarat menyimpan api dalam sekam. Bila dikaitkan dengan karakteristik naluri yang akan bangkit bila ada rangsangan, maka seorang anak yang suatu waktu dia pernah melihat konten porno, konten itu akan tersimpan di dalam persepsinya. Bila ada pencetus, maka akan membangkitkan syahwatnya yang memicu kejahatan seksual. Misalnya tadi ya, bisa kepada kawannya sendiri ya, walaupun kawannya itu menutup aurat, atau kepada anggota keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu dan akhwati fillah, ada baiknya kita mengenali ciri-ciri anak yang telah kecanduan pornografi agar kita dapat mendeteksinya. Apakah hal tersebut ada pada anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau ya anak-anak kecil yang ada di sekitar kita ya, sehingga kita bisa mengobatinya sedini mungkin. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu adalah biasanya senang mengurung diri dan juga menghabiskan waktu dengan games dan internet seorang diri di kamar. Yang kedua, bila ia ditegur dan dibatasi bermain gadget, maka dia akan marah, melawan, berkata kasar, dan bahkan perkataan yang keji. Yang ketiga, mulai suka berbohong. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Yang kelima, prestasi akademis menjadi menurun. Yang keenam, sering menghindari kontak mata ketika berbicara. Yang ketujuh, sering menyalahkan orang lain. Yang kedelapan, ia hanya main dengan kelompok tertentu saja. Yang kesembilan, hilang empatinya dan harus mendapatkan apa yang ia minta. Maka jika hal-hal tersebut ya ada pada anak-anak, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang tua adalah yang pertama, beristighfar. Yang kedua, tenang dan juga tidak panik. Yang ketiga, bermusyawarahlah dengan pasangan ya, dengan suami. Yang keempat, terima, maafkan, jangan marah, dan minta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang juga cukup penting adalah mengembalikan peran ayah dalam keluarga. Anak-anak memiliki kemampuan menangkap kalimat-kalimat yang singkat, tidak lebih 15 kata dalam satu kalimat. Sedangkan seorang ibu
ia memiliki kecenderungan untuk memanjangkan perkataan sehingga tidak tertangkap oleh anak. Sementara ayah memiliki kecenderungan untuk singkat dalam berkata sehingga memungkinkan maknanya itu diterima anak secara utuh. Nah, namun untuk bisa berkomunikasi efektif ya, seorang ayah ini harus ada kedekatan dengan anak-anaknya. Yang keenam, melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anak sehingga meningkat harga dirinya dan juga kestabilan emosinya. Caranya adalah turunkan frekuensi suara, membaca bahasa tubuh dan mendengarkan perasaan anak, bicara dengan benar, baik dan menyenangkan, kemudian jalin komunikasi efektif dan menyenangkan dengan anak-anak. Ibu-ibu dan akhwati fillah, melihat hal-hal tadi di atas, penting kiranya bagi ayah bunda untuk mengokohkan tempaan akidah pada anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kemudian ibu-ibu dan akhwati fillah, penting juga kiranya untuk mengedukasi secara kolektif terhadap kondisi masyarakat hari ini. Sebab paparan gaya hidup liberalisme pornografi diakibatkan oleh sekularisme telah menginfeksi kehidupan kaum muslimin sehingga jauh dari nilai-nilai Islam. Maka ayah bunda perlu bersinergi ya, berdakwah, karena upaya menyelamatkan masa depan anak-anak harus bervisi jauh ke depan, yaitu untuk kemaslahatan kaum muslimin secara keseluruhan dan juga negeri akhirat yang abadi. Mari kita selamatkan masa depan anak-anak sebagai bagian dari generasi khairul ummah sehingga tercapai kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian kiranya dari saya, ibu dan akhwati fillah. Semoga dapat menambah pemahaman kita agar senantiasa semangat mendampingi anak-anak dan juga senantiasa semangat dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.